Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 11 akan menyampaikan materi tentang penulisan tanda baca. Adapun materinya ialah cara menggunakan tanda titik, tanda koma, tanda tanya, tanda seru, tanda hubung, tanda titik dua, dan yang terakhir cara membaca naskah Arab Melayu. Sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih kepada Bunda Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah Airehum karena telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada kita semua. Sebelum itu saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, ya Mario Ferdiansyah Santoso sebagai pemateri pertama. Yang kedua ada Audi Kiani Mirza sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir ada Aisyah Nuria Sadia sebagai pemateri ketiga. Yang pertama, penulisan tanda baca. Tanda baca dalam tulisan Arab Melayu tidak jauh berbeda dengan tanda baca dalam bahasa Latin, yakni yang berbeda hanya tanda koma dan tanda tanya. Contoh pertamanya ialah kalimat sepeda punya siapa ini, dan kalimat kedua mobil, motor, dan sepeda. Kedua, tanda titik. Tanda titik merupakan salah satu tanda baca yang dipakai di akhir kalimat. Kalimat yang dimaksud bukan merupakan suatu pertanyaan atau seruan, akan tetapi pernyataan. Contohnya ialah pada kalimat pertama, yakni saya akan pergi sekolah. Pada kalimat kedua, mereka sedang belajar di perpustakaan. Kalimat ketiga, hari ini cuaca sangat cerah. Kalimat keempat, ayah membaca koran setiap pagi. Dan kalimat kelima, kami akan bertemu di taman besok. Yang terakhir ialah tanda koma. Tanda koma memiliki fungsi dasar, yakni untuk memisahkan antara satu hal dengan bagian yang lainnya, sehingga tidak terjadi kesalahan makna pada saat membaca. Contoh penggunaannya ialah pada contoh pertama pada kalimat dia membeli roti, susu, dan telur di pasar. Pada kalimat kedua, karena hujan deras, pertandingan ditunda. Dan pada kalimat ketiga, ibu memasak nasi goreng, ayam bakar, dan sayur sop untuk makan malam. Dan pada kalimat keempat, Rina yang merupakan ketua kelas selalu datang tepat waktu. Dan pada contoh terakhir, saat liburan kami pergi ke Bali, Yogyakarta, dan Lombok. Dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Audi Kirani Mirza. Pada Audi dipersilakan. Oke, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan tanda tanya, tanda seru, dan tanda hubung dalam sebuah kalimat. Nah, yang pertama kita masuk ke penggunaan tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menandai akhir sebuah kalimat tanya atau percakapan yang berupa pertanyaan. Dengan memperhatikan penggunaan tanda tanya yang tepat, tulisan akan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Nah, masuk ke contoh dari penggunaan tanda tanya. Yang pertama, bagaimana kabar kamu hari ini? Yang kedua, kamu sudah makan? Yang ketiga, ibu di mana? Keempat, apa kamu lagi sakit? Yang kelima, di mana kamu tinggal? Nah, tanda tanya berada di akhir dari kalimat tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke contoh penggunaan tanda seru. Biasanya tanda seru digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat seru atau perintah. Nah, selanjutnya masuk ke contoh dari tanda seru. Yang pertama, diam kamu. Yang kedua, jauhkan dari aku. Yang ketiga, cepat lakukan. Yang keempat, aku tidak mau. Yang kelima, aku benci kamu. Nah, tanda seru tersebut dapat mempertegas suatu kalimat. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggunaan tanda hubung, yang dimana tanda hubung sendiri berfungsi untuk menghubungkan dan merangkai suatu kata. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh tanda hubung. Yang pertama ada teman-teman, yang kedua ada kocar-kacir, yang ketiga ada cerai-berai, yang keempat ada hitam-hitam, yang kelima ada malam-malam. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni
penggunaan tanda baca titik dua dan membaca naskah Arab Melayu. Nah, tanda baca titik dua sering digunakan ketika ingin menjelaskan, menjabarkan, dan menyatakan sesuatu. Contohnya, saat kita ingin menjabarkan bahan-bahan atau bumbu-bumbu masak seperti di layar. Untuk membuat tempe tepung, bahan-bahan yang harus disiapkan diantaranya yaitu 1. Tempe, 2. Tepung sajiku, 3. Air, 4. Minyak goreng. Dan saat berdialog, pada teks terdapat titik 2 untuk menjelaskan siapa yang berbicara dan apa yang dibicarakan. Contohnya pada teks berikut ini. Ayu, ibu mau pergi kemana? Ibu mau pergi ke pasar membeli sayur. Ayu, apakah aku boleh ikut? Ibu, boleh, tapi jangan banyak jajan. Baik, selanjutnya kita akan membaca naskah Arab Melayu, yakni sebuah cerpen yang berjudul Malim Deman. Malim Deman. Malim Deman adalah putra Raja Malim Dewa. Tersebutlah kisah Malim Deman sedang berjalan dalam hutan untuk mencari sebuah kampung. Setelah berapa lama berjalan, sampailah dia ke sebuah kampung dan berjumpa dengan seorang anak kecil. Lalu bertanya Malim Deman, "Wahai adik, di mana rumah Mande Rubiah?" Menjawab anak itu, "Rumah Mande Rubiah di ujung jalan dan paling jauh." Setelah berapa lama berjalan, sampailah dia ke rumah itu. Dan begitu sampai di rumah itu, lalu berkata Malim Deman, "Wahai nenek, bolehkah aku numpang bermalam di rumah nenek? Karena hari telah malam. Aku ini sudah kemalaman." Berkata nenek Rubiah, "Dari mana nak? Kemana? Dan siapa anak muda? Dan marilah naik ke atas rumah." Sambil naik ke rumah, Malim Deman menjawab, "Aku sesat dalam hutan." Nah, begitulah materi kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.